Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah pemrosesan polimer. Kemudian kita kali ini akan membahas salah satu pemrosesan polimer juga, yaitu ada blow molding. Perlu diingat, blow molding ini sebenarnya kayak lanjutan dari pemrosesan sebelumnya, tapi ini tidak boleh kita salah kaprah. Kita harus menyebutkan benar-benar extrusion blow molding, nggak boleh ekstrusi saja, dan injection blow molding tidak boleh injeksi saja. Ini dia. Jadi kita akan membahas dasar-dasar blow molding, extrusion blow molding, sama injection blow molding. Dasar-dasar proses blow molding. Jadi kita ada pelet plastik, kemudian kita lelehkan, sehingga kemudian kita bikin preformnya atau hollow produknya, kemudian kita lakukan proses peniupan atau blow-nya. Lehernya lebih kecil dibandingkan bodinya. Itu nanti kita tahu mengapa nih bagian neck-nya ini lebih kecil gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan, kenapa proses blow molding ini ada gitu? Kenapa nggak pakai eh, injection molding gitu kan? Nah, ini alasannya. Misal ingin membuat botol pakai injection molding. Nah, misalnya ya ini yang dua yang warna merah ini adalah moldnya. Yang warna hijau ini adalah plastiknya atau produknya. Nah, kita tidak dapat mengeluarkannya karena dimensi lehernya berbeda sama bodinya gitu. Jadi kita gimana mengeluarkannya? Coba, kan sehingga harus pakai blow molding. Nah, ini dasar-dasar proses blow molding juga. Tadi ya, setelah kita nyampe proses peniupan. Nah, ini ada dari pelet plastik, kemudian kita bagi dua, ada yang ke ekstrusi, ada yang ke injection molding. Kalau ekstrusi, yang dihasilkan sebagai preformnya adalah parison, kemudian lakukan peniupan, sorry, bukan penipuan ya, tapi peniupan, kemudian extrusion blow molding dia. Kemudian kalau injection molding, kita ada preform namanya, kita lakukan blow, kemudian jadinya injection blow molding. Oke ya, gampang nih. Extrusion blow molding. Ini kita bahas yang pertama dulu, yang extrusion blow molding ya. Dia dari pellet plastik, kemudian kita lakukan sama kayak proses ekstrusi biasa. Namun pada die-nya itu mengeluarkan namanya tadi parison ya. Nah, parison ini akan masuk dia ke dalam moldnya. Ini moldnya ya, ini mold kiri kanan gitu. Nah, akan nyampe dia ke bagian ujung dari mold dan harus dilebihkan dikit. Dan nanti akan ditutup moldnya sehingga ada yang terjepit di sini, mengakibatkan dia produknya akan menyatu seperti itu. Kemudian dilakukan proses blow, kemudian produknya akan menyesuaikan dengan bentuk moldnya. Kemudian setelah dingin, uh, moldnya akan dilepaskan. Kemudian nih terlihat ada sisa di sini, ada sisa juga di sini. Dan ada namanya blow ratio, yaitu perbandingan dari mold diameter sama parison diameter. Berapa ukuran moldnya, berapa ukuran parisonnya. Itu parison itu yang baru keluar ini, baru keluar dari apa namanya, dari die-nya itu. Inilah ukurannya gitu. Kemudian jadi dan produknya. Oke. Umum digunakan dalam proses pembuatan oil cans, jerry cans, cans, drum, gas tank, water tanks. Polimer yang umum digunakan adalah PE, PP, PVC, SAM PC, dan PA. Dan biasanya bentuknya yang seperti ini ya. Eh, Kayak gini. Kemudian dia biasanya lebih tebal. Kemudian dia bisa bikin produknya itu nggak simetris gitu ya, nggak di tengah-tengah dia apanya. eh Apa namanya? Parisonnya ini kan kepala apa kayak parison diameter kan di sini, tapi nanti dia bisa melebar ke sebelah sini banyakan gitu. Heeh, kayak gitu tuh. Kemudian kita lanjutkan extrusion molding. Tadi ya setelah kita dapatkan parisonnya tadi terdapat masalah ternyata. Ada problem juga. Masalahnya yang dapat muncul selama proses peniupan yang pertama, ekstrusi memungkinkan lelehan polimer akan terus keluar dari die karena prosesnya continuous. Kan kita tahu ya di bagian ekstrusi kan ada screw-nya yang terus berputar, kemudian akan lelehannya itu pasti keluar gitu. Nah, kan kita butuh waktu tuh untuk meniupnya gitu kan.
Nah, saat proses peniupan itu mungkin aja dia lelehannya keluar gitu kan. Nah, proses peniupan pendinginan ini kan tadi membutuhkan waktu. Nah, lelehan polimer akan keluar dari ekstrusi, akan menumpuk di atas cetakan, akan terbentuk blowing nanti. Kemudian, ini adalah cara mengatasinya. Ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada intermittent extrusion blow molding. Yang kedua ada akumulator. Ini yang pertama, sorry. Ini yang pertama, ada intermittent, ada akumulator heat system, ada Parison transfer system, ada yang keempat adalah multiple mold system. Nah, pada intermittent extrusion blow molding, screw pada mesin ekstrusi diganti menjadi reciprocating screw system atau dia injection molding, ya kan? Injection molding kan. Eh, Kenapa demikian? Karena reciprocating screw system itu memungkinkan untuk mengatur waktu keluar lelehan polimer dari die. Jadi selama proses blowing berlangsung, lelehan polimer tidak keluar dari mesin ekstrusi. Jadi kita bisa atur kecepatannya, kita ada pula non-return valve, jadi bisa kita atur dia. Jadi waktu di blow gitu kan, dia nggak keluar lelehannya. Yang kemudian ada accumulator head system. Jadi ini gampangnya setelah dari extruder kita kasih wadah lainnya. Jadi extruder terus menghasilkan lelehan polimer yang ditampung pada namanya akumulator. Nah, kemudian pada akumulator ini terdapat hydraulic cylinder untuk mengatur sistem menghasilkan parison. Jadi kayak dua kali gitu dia. Dari extruder masukkan ke dalam hydraulic cylinder, kemudian diatur juga die dan ada hydraulic cylindernya itu yang mengatur ininya keluar masuknya parison tadi gitulah intinya. Kemudian yang ketiga ada Parison Transfer System. Jadi misalnya dari extruder tadi kan kita mau ngeluarin si apa nah Parisonnya tadi. Jadi misalnya pada mol A dimasukin di transfer satu, di mol B transfer lagi, gitu dia. Jadi ganti-gantian gitu ya. Jadi setelah Parison dihasilkan, Parison dipotong dan dipindahkan ke cetakan, kemudian lakukan blowing. Nah, kemudian terjadilah peniupan dan pendinginan. Dan informasi yang didapatkan ternyata blow yang terjadi itu bukan dari si ininya dye-nya, tapi di dalam cetakannya itu udah ada sistem untuk ngeblow-nya sendiri. Jadi dia nggak harus dia ketemu sama si dye-nya. Tetapi kalau dia Parisonnya udah masuk ke dalam si moldnya, ya udah nanti bakal bisa diimbus atau ditiup sendiri gitu. Kemudian ini ada proses yang keempat, ada multiple mold system. Jadi ini ada extruder, ada die menghasilkan parison, kemudian masuk, berputar dia cycle-nya, di close, kemudian di blow, ada pendinginan, pendinginan, di reject keluar dia kan jadi cetakan kosong lagi, balik lagi, diisi lagi gitu dia. Jadi cycle-nya lebih cepat ya. Sistem dari blow-nya ada pada cetakan tersendiri saat cetakan tertutup. Oke. Jadi extrusion blow molding, extrusion blow molding keuntungannya adalah dia kecepatan produksinya sangat cepat dan limitasinya adalah banyak scrap atau banyak apa namanya recycle-nya nanti dan agak sulit mengontrol ketebalan. Dan tentunya teman-teman scrap-nya ini banyak dan scrap ini akan dimanfaatkan lagi, akan diolah lagi menjadi gabungan dari produk itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya produk itu nggak ada yang benar-benar 99% dari pellet gitu. Tetapi nanti jadi gabungan. Nah, ini tadi udah dijelaskan yang umum digunakan untuk pembuatan oil cans, jerry cans, cans, drum, gas tank, water tanks, dan polimer yang umum digunakan pada extrusion blow molding. Oke. Example of scrap to be cut with watering can. Oke. Ini parisan diameternya segini, tapi scrapnya banyak banget nih. Nah, kan sayang gitu ya. Bisa ada perbedaan kanan kiri mold untuk mengatur. Tadi kan bisa kita bikin apa jerigen kayak gini kan. Nah, selain di pegangan tangannya gitu. Ujungnya di sini tapi badannya ke sebelah sini dia banyak bisa gitu. Jadi kita atur aja ukuran apa kiri kanan moldnya. Kemudian kita sampai ke injection blow molding. Di injection blow molding sama dari pelet plastik kita masukkan ke mesin injection molding. Tapi di injection molding itu kita kayak ada dua proses. Yang pertama kita bikin dulu preformnya. Preform dengan menggunakan injection molding. Kemudian kita lakukan peniupan.
Dan umumnya injection molding ini menghasilkan produk yang lebih tipis sehingga proses pembuatannya cocok untuk botol minuman, botol kosmetik, dan botol parfum. Dan ketebalannya tadi biasanya pada injection molding itu kurang dari 2 mm. Dan injection molding preformnya ada yang cold cycle. Ini tadi ya. Jadi ada dua jenis, ada hot cycle dan cold cycle. Jadi kalau hot cycle itu digunakan untuk buat kontainer atau botol dengan ketebalan 1-2 mm. Sedang kemudian preform yang dihasilkan oleh mesin injeksi langsung ditiup dengan menggunakan sistem blowing. Jadi kita udah dapatkan cycle apa namanya? Kok hot cycle-nya ini kita langsung tiup gitu kan. Tetapi ini keuntungannya kita tidak perlu melakukan pemanasan ulang untuk pengembusan, tetapi nanti dimensi dari produknya akan besar sehingga akan menyulitkan juga untuk membawa produk ini eh, ke tempat lain gitu. Jadi itu ya permasalahannya. Sedangkan pada cold cycle ini biasanya digunakan untuk membuat kontainer atau botol dengan ketebalan rendah misalnya 1 mm dan kecepatan produksinya tinggi nih. Karena kita eh, biasanya pada dunia industri suka pakai cold cycle gara-gara kita bisa bawa preformnya ini ke daerah yang dibutuhkan, kemudian kita lakukan blowing di sana. Jadi kayak ada apa namanya, dua tempat gitu ya, atau dua pabrik gitu, satu untuk menghasilkan preformnya yang cold cycle-nya, kemudian nanti akan kita blow. Tapi kekurangannya juga ini ya, kita harus preheating biar bisa dia di blow gitu. Ini dia blow molding, kapasitas botol kontainer dapat dibuat mencapai 20 liter, sangat gede ya. Kecepatan produksi dalam membuat pembuatan botol minuman umumnya mencapai 10.000 sampai 40.000 botol per jam, sangat banyak. Dan material umum digunakan biasa itu seperti botol minuman mineral, ada PET, ada PE, dan PP. Ini dia injection blow molding. Keuntungannya kita tidak perlu finishing operation, tidak ada scrap, jadi kita apa namanya, cycle lebih sedikit, control thickness-nya lebih oke, possible spot increase thickness, kemudian no welding, kayak nggak ada apa loh, kan kiri kanannya itu biasa kalau produksi extrusion blow molding itu kan kayak ada apa ya, kiri kanannya itu kayak bekas gitu kan. Contohnya kalau pada galon aqua nanti lihat kiri kanannya gitu kan. Tapi coba lihat dari botol mineral atau aqua kan nggak kelihatan gitu kan. Well, celebrate opening good barrier, better screwing, weight weight gain compared to extrusion blow molding. Jadi dia lebih banyak pada masa tertentu, lebih banyak dihasilkan produksi injection blow molding selain karena dia lebih tipis dia produknya, tapi karena tadi ya apa namanya, hmm, no scrap ya. Limitasinya butuh dua mold, satu untuk injeksinya, satu untuk blownya, satu untuk preformnya, satu lagi untuk yang produk akhirnya. Kemudian dibatasi untuk kontainer yang simetris eh, dan tidak mungkin yang tidak simetris karena tadi kita kan menghasilkannya dari preform gitu kan. Kemudian terbatas rasio neck dan battle-nya kurang dari 5. Jadi produknya nggak bakal mungkin beda banget antara neck sama badinya gitu. Mungkin itu aja dulu untuk proses blow molding. Kita bahas tadi extrusion blow molding dan injection blow molding. Terima kasih.